Ya Ustaz, hari Kamis itu aja. Kayaknya besok itu sore begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani, merajuk ilmu dan peradaban. Generasi Rabbani dimanapun anda berada yang senantiasa dalam. Alhamdulillah kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan sore hari. Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga rahmat yang diberikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bermohon juga salawat ini bisa bersambung kepada para keluarga, kepada istri dan juga anak serta sahabat-sahabat beliau, dan istimewa kepada orang-orang yang istiqomah tentunya di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Rabbani dimanapun antum berada, yang spesial sekali untuk antum yang menyaksikan lewat live streaming di Radio Rabbani 91,1 FM lewat laman Facebook kita, juga di akun pribadi Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala, juga di Kampar Mengaji. Kita kembali bersama di kajian keilmuan untuk hari ini, dan alhamdulillah guru kita sudah hadir yang akan melanjutkan tema kembali mengenai berbekal ilmu dan iman dalam menggapai takwa di bulan suci Ramadan bagian yang keempat. Nanti Anda bisa bertanya lewat line telepon langsung ataupun di WhatsApp melalui pesan singkat di 081273335531. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan. Kepada Ustaz kita persilahkan. Waliyatafadhal masykur. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan karunia-Nya kita bisa kembali saling berjumpa melalui media ini, melalui radio Rabbani FM 91,1 dan
melalui program live streaming. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita, memberikan taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya, sebagaimana kita juga berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala musibah, khususnya wabah pada hari ini. Kita menyerukan kepada semua untuk bekerja sama dengan baik, dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa serta tawakal kepadanya. Mudah-mudahan kita berhasil melewati masa-masa sulit ini dengan izin Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada Nabi kita, Nabi besar junjungan alam. Semoga salawat tersebut menyebabkan doa kita terkabul oleh Allah, dan semoga pula kita mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, melanjutkan berbekal ilmu dan iman menggapai taqwa di bulan Ramadan. Sudah kita bahas tentang keutamaan bulan Ramadan, dan kita bahas hikmah-hikmah daripada puasa di bulan Ramadan dan amal-amal yang mengiringinya, dan terakhir tentang apa saja amalan yang kita andalkan, yang paling diutamakan dan diperhatikan di dalam bulan Ramadan ini. Maka kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang as-saum, yaitu puasa yang memang karenanya disyariatkan bulan Ramadan ini. Dan insyaAllah secara khusus kita akan bahas mungkin esok atau lusa tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ini dengan izin Allah Rabbul Alamin. Yang kedua yaitu salat. Juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya salat adalah amalan yang paling diandalkan, khususnya solat-solat wajib dan solat-solat sunat yang mengiringinya, ditambah dengan solat-solat yang diutamakan, khususnya solat di waktu malam. Dan bahwasanya dia adalah silah, adalah sarana untuk menjalin hubungan erat dengan Allah Rabbul Alamin. Siapa yang ingin dekat-dekat dengan Allah, siapa yang ingin mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah, maka salat adalah jalan terbaik untuk dia mendapatkan atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan sabar dan salat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang berbahagia. Kemudian amalan yang ketiga yang menjadi andalan kita di bulan ini insyaallah taala adalah Al-Qur'anul Karim. Tilawatan wa tadabburan wa tadhakkuran, yaitu membaca Al-Qur'an, mentilawahnya, kemudian mentadabburinya, dan menjadikannya sebagai zikir terbaik kita di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah kalamu Rabbil Alamin, perkataan Allah Subhanahu wa taala, alladzi takallama bihi, yang dia ucapkan langsung, wa sami'ahu Jibril alaihi salam minhu, dan didengar langsung oleh Jibril,
wa nazala bihi ila an-nabiyil karim, dan turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikannya. Dan Al-Quran ini kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya, dan akhir zaman Al-Quran akan hilang dari hafalan kita dan akan hilang dari tulisan mushaf kita. Maka sebelum masa itu berlaku, maka segeralah kita membaca Al-Quran, dan khususnya di bulan Ramadan ini. Bahkan Al-Quranul Karim lah yang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang utama. Karena Al-Quranul Karim adalah sebesar-besar mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebesar-besar mukjizat seluruh Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya mukjizat Nabi terbesar ada Al-Quran, berarti mukjizat terbesar sepanjang zaman adalah Al-Quranul Karim. Subhanallah, tidak ada yang bisa memalsukannya, tidak ada yang bisa merubahnya, dan tidak ada yang bisa menghapusnya, dan tidak ada yang bisa membuat semisal dan mencontohnya. Dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan mukjizat terbesar, maka jadilah Nabi kita Nabi terbesar. Dan ketika Al-Quran diutus membawanya malaikat Jibril, jadilah Jibril sebagai malaikat termulia. Dan ketika umat ini diberikan Al-Quran, jadi pula kita umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan kepada manusia. Kemudian dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi hidayah bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan-keterangan tentang hidayah petunjuk Allah dan al-furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, tauhid dari syirik, iman dari kekufuran, Islam daripada kemaksiatan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan ketika turun Al-Quran di malam, di antara malam-malam Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, jadilah malam itu sebagai malam terbaik. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Nah, di malam itulah diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada siapapun yang sampai kepadanya. Wa uhiya ilaika hadzal Qur'an wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan saya diwahyukan kepadaku Al-Quran untuk aku beri peringatan dengannya kepadamu dan siapapun yang sampai kepadanya. Dan seperti yang disebutkan tadi, Al-Quranul Karim, Allah tantang seluruh jin dan manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran, tetapi ternyata tidak bisa mereka lakukan, sekalipun walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, sekalipun mereka saling bekerja sama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim adalah peringatan. Al-Quranul Karim adalah yang menggoncangkan jiwa, yang menggerakkan, yang memberikan semangat. Karena di dalamnya terdapat peringatan-peringatan yang keras
wa kadzalika anzalnahu Qur'an Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum zikra. Demikianlah telah kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan kami sebutkan di dalamnya berbagai ancaman, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, au yuhdithu lahum zikra, atau menyebabkan mereka ingat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebesaran Al-Quran di dalam Al-Quran. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, pasti kau lihat gunung itu akan tunduk, gunung itu akan goncang, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran mengandung banyak tamsil, permisalan-permisalan, agar orang menjadi ingat. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Dan kami telah buatkan dalam Al-Quran ini berbagai tamsil agar mereka menjadi orang yang ingat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kisah-kisah tentang orang-orang yang salih, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, sebagaimana juga Allah menyebutkan kisah-kisah tentang orang-orang yang talih, orang yang maksiat dan kufur kepada Al-Quran. Nah, Al-Quranul Karim menceritakan itu sebagai ibrah bagi kita. Sebagaimana Al-Quranul Karim Allah mudahkan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Al-Quran telah kami mudahkan untuk menjadi peringatan. Adakah yang mendapatkan peringatan? Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Dan Allah sebutkan pula bahawa Al-Quran adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada sinar Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yaitu Alkitab, Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu agar engkau keluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan jahiliyah kepada cahaya-cahaya Islam dengan izin Rabb mereka kepada jalan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Allah sebutkan pula Al-Quranul Karim sebagai penasakh dan sebagai penguasa terhadap kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Quran, Al-Kitab dengan haq, yang membenarkan apa yang ada sebelumnya dari kitab-kitab, wa muhaiminan alaihi, dan menguasainya. Itu di antara ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Dan dalam hadis Nabi SAW banyak lagi dijelaskan bahawa rumah yang dibaca di dalamnya Al-Quran adalah rumah yang hidup. Sebaiknya rumah adalah, dan Al-Quranul Karim pada hari kiamat nanti datang memberikan syafaat kepada orang yang bacanya. Sebagaimana orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama para malaikat yang diutus yang mulia dan berbakti. Dan orang yang membacanya walaupun tidak lancar, maka dapatkan 2 pahala. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang baca Al-Quran pada hari kiamat, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fil dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin kunta taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang senantiasa baca Al-Quran, naiklah, tartillah sebagaimana engkau tartil di hari dunia dulu. Sesungguhnya tempat dan posisimu adalah di ayat terakhir yang kamu baca. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan bahwasanya membaca satu huruf Al-Quran sama dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan. Nah, kalau demikian halnya Al-Quran,
bahwasanya siapa yang membaca, sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajar Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menjadi contoh terbaik, yaitu di bulan Ramadan beliau datang kepadanya Jibril untuk mengulang dan menyimak hafalan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di Ramadan terakhir Nabi berpuasa alaihi salatu wassalam, Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam 2 kali untuk mengkhatamkan hafalan Al-Quranul Karim. Nabi alaihi salatu wassalam 2 kali. Kaum muslimin dan muslimat, oleh itu maka kita dapatkan bahawa bulan Ramadan adalah syahrul Quranul Karim, menandakan bahawa dia adalah amalan andalan yang tak boleh tidak mesti menjadi amalan harian kaum muslimin. Nah, Al-Quran sebaik-baik dibaca adalah dengan tadabbur, dan walaupun khatam sedikit tetapi tadabbur, maka lebih afdal daripada khatam yang banyak tanpa tadabbur, seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rantaian ayat-ayat puasa, di antara amalan yang diandalkan di dalam bulan puasa ini adalah ad-doa, yaitu doa. Kita tidak asing lagi bagi kita bahawa setiap kita memerlukan sarana doa ini, memerlukan doa, karena kita setiap hari berharap rahmat dan nikmat Allah. Apalagi di saat-saat seperti ini, di saat kita memang tidak ada pelindung lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disinilah masanya kita menghayati sebenar-benarnya makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Doa kaum muslimin adalah ibadah yang ringan tetapi bernilai berat di sisi Allah, karena dia menyertai seluruh ibadah kita. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Inti daripada ibadah itu adalah doa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika di sela-sela atau di saat-saat menyampaikan tentang perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, katakan sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka falyastajibu li, hendaklah mereka minta ijabah kepadaku, atau hendaklah mereka mengabulkan apa yang aku minta dari mereka, agar aku mengabulkan pula apa yang mereka minta kepada Allah. Meminta kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wad'ullaha rabbakum wa qala rabbukum wad'uni astajib lakum. Dan Allah Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, Allah minta doa ini hanya diberikan kepadanya, jangan berikan pada yang lain. Maka Allah katakan, kalau itu yang aku minta mereka laksanakan, kabulkan pula apa yang mereka minta. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka yakin beriman kepadaku. Subhanallah, ketika berdoa, ini isyarat dari Allah bahwa berdoa itu pertama mesti mengabulkan apa yang Allah minta dari kita. Yang kedua, mesti yakin bahwa Allah akan ijabah doa kita, lambat atau cepat. Karena sesungguhnya Nabi alaihissalatu wassalam melarang kita bosan berdoa. Jangan sampai ada yang berkata da'autullaha falam yajib aw falam yastajib li. Allah, saya sudah berdoa tapi belum kabulkan.
tapi ketahuilah sesungguhnya Allah suka orang-orang yang mulih, orang-orang yang benar-benar sering berdoa dan tak bosan-bosannya berdoa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah atau doa itu adalah ibadah, dan sesungguhnya doa adalah senjata orang beriman. Dengan doa berapa banyak mara bahaya yang bisa kita elakkan, dengan doa berapa banyak mudarat yang bisa kita hindarkan, dengan doa berapa banyak hal yang mustahil bisa kita dapatkan, berapa banyak kita diselamatkan dengan doa. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, perbanyaklah berdoa, karena memang Allah berjanji doa ada 3 doa, thalathu da'awatin la turad, ada doa 3 yang tidak ditolak Allah SWT. Salah satu adalah wa du'aus saim hina yuftir, dan doa orang yang puasa ketika dia akan berbuka. Maka manfaatkanlah dengan banyak berdoa di bulan Ramadan ini, baik di hari-hari atau di waktu-waktu yang juga sudah makbul, apalagi di bulan Ramadan. Dan Allah berjanji doa orang yang puasa tidak akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah as-sadaqat, yaitu banyak bersedekah. Dan Ramadan, salah satu seperti yang kita sebutkan, salah satu hikmahnya adalah orang yang tak biasa merasakan lapar, maka dengan puasa ini dia merasakan ternyata lapar itu perih, tidak makan itu pedih. Akhirnya dia mengingat bagaimana orang-orang yang selama ini mungkin setiap hari berpuasa atau terpaksa menahan lapar, kita yang hanya sebulan saja, dan itu pun hanya dalam waktu yang terbatas, ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari. Ternyata beratnya luar biasa bagi mereka yang belum terbiasa. Maka dengan demikian akan lahir rasa hiba, akan lahir rasa kasihan, dan dari situ maka akan lahirlah keinginan untuk membayar atau memberikan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Yang pertama tentu saja adalah zakat yang wajib dikeluarkan. Tidak sedikit orang-orang kaya yang beriman, orang-orang yang saleh sengaja mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Mungkin karena mengharapkan waktu yang fadil ini, karena di saat itu dikeluarkan, hati menjadi tenang, jiwa menjadi suci, harta kita menjadi bersih, sehingga lahir ketentraman dan kenyamanan, dan ketika itu orang akan mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa di dalam amalan-amalan puasa banyak sekali anjuran untuk memberikan kaum muslimin, bahwasanya tidaklah boleh seorang laki-laki atau seorang itu yang setiap harinya kenyang pada tetangganya ada yang kelaparan. Maka di bulan Ramadan, dan khusus lagi di masa musibah ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berinfak di waktu-waktu sulit, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, atau orang-orang yang disebutkan Allah SWT falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah wa it'amun fi yawmin dhi masghabah, yaitu orang-orang yang tidak mau melewati tempat yang sulit. Apa itu tempat yang sulit? Yaitu memerdekakan hamba atau memberi makan di masa-masa sulit. Yatiman zamak maqrabah, anak yatim yang merupakan karib kerabatnya, atau miskinan zamat serabah, atau orang-orang miskin yang tidak memiliki, atau orang-orang miskin yang dalam kesulitan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang namanya zakat fitrah, di mana dibayar sebelum hari raya, yaitu untuk supaya tidak ada lagi hamba Allah yang miskin pada hari itu, tidak ada lagi yang meminta-minta pada hari itu. Agnuhum anis su'ali zalikal yawm, jangan sampai ada orang-orang yang tidak bisa makan pada hari itu. Karena bagaimana menikmati kegembiraan dalam keadaan tidak ada yang bisa dimakan. Dan dalam keadaan seperti ini, di saat
usaha atau di saat pekerjaan terputus, di saat kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah, mungkin banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan, maka dengan puasa ini salah satu amalan andalan kita adalah banyak-banyak bersedekah, khususnya yaitu memberikan perbukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Ma'asyarul muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah seperti menanam satu bibit atau satu biji bibit yang menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai ini berbuahkan 100 bulir, dan Allah berjanji, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah seperti orang yang menanam satu biji, menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat 100 bulir. Berarti satu kita berikan, Allah balas 700, atau dihitung Allah 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin, wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang kita andalkan pula adalah al-ihsan, yaitu berbuat baik. Berbuat baik di sini bisa dengan makna kita menjadi orang-orang yang betul-betul profesional dalam beramal, yaitu tidak mengamalkan kecuali yang terbaik. Kalau salat, kita cari dan pelajari salat yang terbaik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti kalian melihat saya salat. Yang kedua, kalau seandainya berdoa, maka kita harus profesional dengan doa yang terbaik. Atau ketika kita beramal puasa, hendaknya puasa kita menjadi puasa yang terbaik. Kapan masuknya dan kapan berbukanya. Nah, tidak menurut keinginan dan perasaan kita. Ini salah satu makna ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan engkau bila tak melihatnya pastilah Allah melihatmu. Ini salah satu maknanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Atau dengan makna lain, yaitu membuat kebaikan secara umum kepada kaum muslimin, kepada makhluk-makhluk Allah. Maksudnya katakan yang baik dengan mendatangkan kebaikan kepada kaum muslimin, khususnya di masa-masa yang seperti ini, orang dalam keadaan risau dan bersedih, maka kita berikan sesuatu yang menggembirakan. Kalau yang menggembirakan itu adalah pemberian, maka berusahalah untuk memberi walaupun sedikit. Kalau seandainya menghibur dengan ilmu, maka berikan ilmu. Atau dengan memberikan motivasi dan harapan, atau memberikan jalan keluar, solusi dan pemikiran, dan lain-lainnya. Bahkan doa sekalipun, bahkan dengan menghubungi silaturahim dengannya, itu juga termasuk jenis ihsan. Atau bisa saja dengan menghilangkan kemudaratan yang mungkin lahir dari kita. Kalau biasanya kita berbicara dengan bahasa yang tak terkontrol, yang menurut kita tidak menyinggung, ternyata banyak yang tersinggung. Yang menurut kita tidak sombong, ternyata kita sombong sekali dalam berbicara. Karena mohon maaf, banyak kita di antara kita tidak menganggap sombong, tapi ungkapan yang keluar mungkin sombong. Oleh sebab itu, makanya seperti kata Imam Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia berkata, ma nadimtu ala sukuti marratan wahidah. Saya tidak pernah menyesal karena tidak bercakap. Lakin nadimtu alal kalami marrat. Tetapi saya menyesal karena berucap beberapa kali. Artinya, jangan katakan sesuatu yang menyebabkan antum minta maaf esok harinya. Lebih baik diam,
karena diam tidak ada konsekuensinya. Atau ihsan dengan bentuk apapun yang menahan amarah kita, atau menahan lisan kita, menahan segala sesuatu yang menyebabkan mudarat bagi orang lain. Bahkan sampai pada bila orang pun mencaci dan mencela kita, katakan saya sedang puasa, dan lain-lain makna daripada makna ihsan yang intinya mempunyai makna yang menyenangkan dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dan makhluknya. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai amalan utama kita di samping amalan-amalan lain. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang diberikan taufik, orang-orang yang dimudahkan untuk berilmu, yang ilmu yang nafi' dan amal yang saleh, serta niat yang ikhlas dan mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu perjumpaan kita atau pembahasan kita. Insyaallah kita sambung, dan saya serahkan kepada saudara saya Ray Imran untuk melanjutkan dengan sisi yang lain. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Seperti biasa, untuk antum yang ingin bertanya, silakan di 081273335531 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di WhatsApp dengan nomor yang sama. Sambil menunggu telepon, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp kita di 081273335531. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya seorang muslim bersedih terhadap kematian orang kafir, bahkan mendoakan keselamatan untuknya, bahkan juga membacakan surah Yasin untuknya? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini adalah fenomena atau kasus, mungkin sudah fenomena penyesatan dan pendangkalan agama, sebagai gambaran bahwasanya memang kebanyakan atau banyak dari umat ini masih jahil dengan agamanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini masalah bukan masalah khilafiyah lagi, bahwa mendoakan orang yang mati dalam kekafiran, Rasul sendiri juga tidak manfaat mendoakannya. Nah, Nabi SAW, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Nah, sama saja engkau doakan ampunan untuknya atau engkau tidak doakan, Allah tidak akan ampuni. Nah, wala afwan, dalam Al-Quran juga disebutkan larangan untuk Nabi SAW ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin untuk minta ampunan untuk orang tuanya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia minta izin untuk berziarah ke kuburannya, dibolehkan. Maka dengan demikian berziarah boleh, tapi tidak mendoakannya. Apalagi dengan ditambah membaca Yasin pula, ya, ditambah lagi larangan yang Allah musta'an. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita kaum muslimin. Itulah pentingnya kita belajar agama ini, karena ternyata kita sebenarnya banyak yang belum paham agama ini. Allah musta'an. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Pak Nang di Gang Swadaya, Cipta Karya. Barakallahu fikum Ustaz. Senang melihat Ustaz bisa hadir kembali di live streaming meskipun. Mau bertanya Ustaz, sebenarnya apa perbedaan antara Khalilullah dan Habibullah? Nabi Ibrahim kalau tidak salah digelari dengan Khalilullah. Sementara apa bedanya Habibullah dengan Khalilullah? Bukankah sama-sama dicintai Allah juga Ustaz? Nah Ustaz. Baik, dalam masalah ini terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Habibullah lebih tinggi daripada Khalilullah, sebab Nabi kita alaihissalatu wassalam lebih mulia dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah dan Nabi kita adalah Habibullah. Sebagian mengatakan dari sisi bahasa al-khullatu lebih dalam daripada al-mahabbah, lebih dalam daripada
kalimat mahabbah. Itu khulla itu ya seperti Ibrahim yang tidak ada lagi ketika disuruh meninggalkan anaknya di padang pasir yang tak ada penghuni, tak ada sumber kehidupan, sanggup dia tinggalkan. Karena memang cintanya kepada Allah mengalahkan cinta segala. Tidak ada tersisa lagi. Kalau Allah yang suruh, tidak ada keberatan lagi. Ketika disuruh menyembelih anaknya, demikian pula Ibrahim alaihissalam. Maka dia dapat gelar Khalilullah dari sisi ini. Sedangkan mahabbah itu habib atau kekasih. Dalam bahasa kita kekasih juga artinya. Nah, itu lebih rendah daripada dibanding Khalil. Daripada Khalil. Alasan mereka, Nabi sendiri alaihissalatu wassalam menafikan al-khulla, yaitu Khalil daripada kepada saudara-saudaranya, kepada Abu Bakar. Kalau seandainya saya mengambil Khalil dari hamba-hamba Allah, saya jadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Nah, lakin sahibukum Khalilullah, tapi saudara kalian ini yaitu Nabi adalah Khalilullah. Yang kemudian beliau juga menisbatkan Habib kepada manusia. Allah Ta'ala alam, sebagian mengatakan kedua-duanya maknanya sama. Bagaimanapun yang umum, yang masyhur adalah Khalilullah lebih dekat dibanding dengan Habibullah. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Iya. Jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Nang yang bertanya. Maaf, yang ingin ini silakan dibaca di kitab, salah satunya kitab Muqaddimat Tadribur Rawi Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dari Ummu Fatih. Ingin bertanya, Ustaz, bolehkah kita meminta doa orang soleh yang masih hidup dengan mengundangnya ke rumah, kemudian menyajikan hidangan serta mengundang tamu tetangga setempat? Ini seperti apa, Ustaz? Taib, mengundang orang saleh itu salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu Ummu Sulaim mengundang Nabi alaihi salatu wassalam, juga Ummu Waraqah juga mengundang Nabi alaihi salatu wassalam ke rumahnya dan memberi beliau makan dan minta didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah sunnah yang mungkin banyak tinggalkan kalau tidak ramai-ramai kita ini. Ya, maksudnya bukan dengan artian membuat kenduri khusus misal hari kesekian tidak, tapi kita mengundang orang-orang saleh. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la ya'kulu ta'amakum illa taqi. Jangan sampai yang memakan makanan kalian kecuali orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, wallahu alam, meminta atau mengundang orang-orang saleh ke rumah kita dengan harapan mereka mendoakan kita, itu adalah salah satu sunnah yang thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, adakah anjuran ataupun sunnah dari Nabi Muhammad SAW jelang bulan suci Ramadan untuk berziarah kubur? Karena banyak sebagian kaum muslimin biasanya jelang Ramadan berziarah kubur. Dan seperti apakah sebenarnya atau realnya tuntunan Nabi dalam berziarah kubur? Insya Allah pada musim corona ini tak ada yang ziarah kubur lagi sebelum Ramadan. Insya Allah nggak ada lagi. Kaum muslimin dan muslimat, ziarah kubur itu adalah sunnah, bahkan sunnah muakkadah. Yaitu baik di siang hari maupun di malam hari, di bulan apapun. Itu sunnah. Yang tujuannya adalah untuk melunakkan hati kita, menghapus cinta dunia atau menguranginya, mengingatkan kita pada kematian, dan juga mengingat saudara-saudara kita yang sudah meninggal untuk didoakan. Mereka memerlukan doa kita, orang tua kita, datuk nenek kita, saudara mara kita, dan teman-teman kita, guru-guru kita. Kalau kita jarang ke kuburan, kadang-kadang terlupa kita. Maka ini adalah salah satu cara untuk mengingat. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah, fa innaha tuzakkirukum bil maut, karena dia membuat kalian ingat mati. Kemudian kafa bil mauti wa'idhan, dan mati itu cukup menjadi pemberi pelajaran bagi kita. Adapun ziarah di bulan Sya'ban,
yang sebelum Ramadan dengan tujuan kalau dulu di masa kecil-kecil dulu disiangi kuburan, kemudian minta izin kepada orang tua atas segala dosa dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau nak berbakti kepada orang tua itu semasa hidup memang, kemudian setelah mati dengan doa, kemudian menghubungkan silaturahim yang dengannya kita hubungkan, menghubungi teman-temannya, kawan-kawannya, saudara-saudaranya dengan pemberian, dengan pokoknya dengan apapun yang seperti kita berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Maaf, tadi mengkhususkan di bulan Syaban itu tidak, saya tidak mengetahui ada sunnahnya. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjutkan Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ada beberapa kaum muslimin yang berzikir atau melakukan wirid-wirid bersama dengan mengucapkan lafaz zikir tersendiri, tetapi diiringi dengan goyangan badan. Apakah ini ibadah yang sesuai syariat atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Jazakallah khairan. Taib, kalau zikir yang diajarkan salam secara khusus di tempat yang khusus di momen yang khusus, ya kita itu sunnah Nabi SAW. Tapi dengan membuat zikir-zikir tertentu, wirid-wirid tertentu yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dalam menentukan waktunya, menentukan momennya, menentukan bilangannya, kalau itu dianggap sebagai suatu hal yang utama, artinya mesti dilakukan seperti itu, maka ini tentu saja sesuatu yang dilarang dalam agama. Nah, dalam agama. Tapi kalau seandainya bertepatan kemampuannya untuk membaca zikir itu dan itu dari zikirnya sahih, seperti Nabi mengatakan, siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di waktu sore pagi, dihapuskan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, dan tidak dapat pahala kebaikan kecuali yang baca seperti itu atau yang lebih daripadanya. Nah, berarti boleh lebih. Nah, hari ini saya bisa baca 1000, saya hitung 1000. Tapi bukan berkeyakinan bahwa angka 1000 itu adalah sesuatu yang khusus. Ya, tidak, itu ada kemampuan saya. Itu boleh saja. Tapi kalau seandainya menjadi sebuah ajaran khusus tertentu, maka berarti kita sudah mengada-ngada dalam agama yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan memang bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan itu sepertinya adalah pertanyaan terakhir dan juga sebagai akhir dari kajian kita untuk kesempatan hari ini. Di kesempatan sore ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan insya Allah bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berterima kasih banyak juga jazakumullah khairan untuk antum semua yang sudah bertanya di line WhatsApp 81273335531. Insya Allah besok kita akan hadir kembali di jam dan frekuensi yang sama. Kemudian untuk antum yang ingin bertanya melalui line telepon juga kita buka di nomor yang sama dan juga bisa menyaksikan lewat live streaming Facebook Radio Robbani 91,1 FM, juga di akun pribadi Ustaz dan juga di Kampar Mengaji. Kita akhiri dengan waqafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.